Rahmatullah. Kaum muslimin sekalian, mulia Dewan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabi berdoa menunaikan ibadah haji. Kami semoga Allah memberikan taufiknya kepada yang mulia ini, seraya berdoa agar Anda yang mulia Raja Salman bin Abdul Aziz yang kerajaan Saudi Arabia ini Subhanahu wa ta'ala pahala segala puja yang memiliki yang berhak disembah selain dia, dan salam yang berlimpah kepadanya, kepada keluarganya, dalam ketakwaan kepada Allah terhadapnya dan kehidupan akhirat di situ Tuhanmu, di wali dan senantiasa bertakwa. Jejak-jejak rahmat Allah di alam semesta. Allah berfirman, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Allah juga berfirman, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sesungguhnya itu berarti pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, dia adalah karena rahmatnya, dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan kamu mencari sebagian rahmatnya pada siang hari agar kalian bersyukur. Allah juga berfirman, katakanlah milik siapakah langit dan bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menciptakan kasih sayangnya pada dirinya. Dalam hadis sahih, Rasul SAW berkata, ketika Allah memutuskan takdir pada makhluknya, dia menetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfudz, dan itu ada di sisinya di arsy, bahwa rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan di antara bentuk rahmat adalah dengan menyempurnakan agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah yang turun di tempat yang mulia ini, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridho dengan Islam sebagai agamamu. Agama yang agung ini dibangun di atas 5 dasar: syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji menuju Baitullahil Haram. Rukun-rukun itu termasuk dalam sebab-sebab turunnya rahmat. 2 kalimat syahadat, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka kita esakan Allah dalam ibadah. Dan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah berarti bahwa perintah beliau harus ditaati, kabarnya harus dibenarkan, dan Allah tidak disembah kecuali dengan ajaran yang beliau datangkan. Dan Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu di setiap malam dan siang. Beliau juga memerintahkan untuk menunaikan zakat, yaitu menunaikan bagian yang ditentukan kadarnya dari harta. Allah berfirman, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Beliau juga memerintahkan untuk puasa bulan Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Dalam hadis disebutkan, jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Dan Rasulullah SAW 3 kali mendoakan untuk orang-orang yang bercukur habis kepalanya setelah haji agar mendapat rahmat. Dan di antara bentuk rahmatnya adalah Allah menjadikan iman sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat Allah dan jalan keselamatan. Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus kepadanya. Nabi kita SAW yang penyayang menyebutkan bahwa rukun iman ada 6. Beliau bersabda, iman adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk. Dan di antara bentuk rahmatnya adalah bahwa Allah mengutus nabi-nabinya agar menjadi rahmat bagi semua manusia. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Allah juga berfirman, dan engkau tidak berada di dekat Tur ketika kami menyeru Musa dan kami jadikan rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi pemberi peringatan sebelum engkau. Allah juga berfirman tentang sifat nabinya. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu. Di antara sifat Nabi adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Dengarkanlah firman Allah, maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu saja mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkan mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan di antara bentuk rahmatnya adalah Allah menurunkan kitab-kitab yang mencakup aturan-aturan yang memperbaiki keadaan manusia sebagai rahmat bagi mereka. Allah berfirman, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh Al-Quran terdapat rahmat yang besar. Dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Dan Allah berfirman, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka dan kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka itu bergembira, lebih baik daripada, dan itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karena itu para pendahulu umat ini di kalangan sahabat Nabi dan setelahnya mereka berjalan dengan jalan rahmat seperti yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Saling berkasih sayang sesama mereka dan kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah. Sebagaimana juga Nabi dan wali Allah menyayangi ciptaan Allah. Allah berfirman, dan sebelum Al-Quran itu telah datang kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Allah juga berfirman tentang Khidir, yaitu yang kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Demikian juga rahmat kepada sesama kaum muslimin terus berlanjut hingga hari kiamat. Allah berfirman, kemudian dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka adalah orang-orang yang golongan kanan. Orang-orang yang berilmu menyayangi orang yang meminta fatwa kepada mereka demi mengikuti firman Allah. Dan apabila orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang kepada dirinya, dan barang siapa yang berbuat jahat di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat, setelah itu dia memperbaiki diri, maka dia maha pengampun dan maha penyayang. Dalam hadis, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kehangatan mereka, kasih sayang sama mereka dan empati sama mereka, bagaikan satu tubuh yang jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh ikut sakit dengan merasakan demam dan tidak tidur. Rahmat juga mencakup seluruh makhluk, sebagaimana sabda Nabi SAW, sayangilah mereka yang di bumi, niscaya dia yang di langit akan menyayangi kalian. Nabi juga bersabda, orang penyayang disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Dan di antara karunia Allah adalah Allah menjadikan dalam dasar-dasar hubungan sosial adalah rahmah, kasih sayang antara ayah dan anak, antara suami dan istri, antara kerabat dan famili. Allah berfirman tentang kedua orang tua, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku pada waktu kecil. Allah juga berkata tentang suami istri, dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Jemaah haji dan umrah,
mulai dari raja yang soleh, Raja Abdul Aziz rahimahullah, wa ghafara lahu wa azala masubatahu. Semoga putra-putra beliau yang berbakti, Suud, Faisal, Khalid, Fahad, dan Abdullah, semoga Allah mengangkat derajat mereka. Dan di masa kini kita menyaksikan kerja-kerja besar yang di tempat-tempat suci ini yang menggembirakan hati semua orang beriman. Ya Allah, yang maha hidup, yang maha berkuasa, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan, kami memohon agar kau bimbing pelayan dua tanah suci Raja Salman bin Abdul Aziz. Ya Allah, jadilah penyokong dan penolong baginya untuk segala kebaikan. Ya Allah, balaslah untuknya dengan kebaikan dan rahmat atas kebaikan dan derma yang dia berikan. Jadikan dia sebagai sebab petunjuk kebaikan dan rahmat. Dan jadikanlah putra mahkotanya Muhammad bin Salman, dan jadilah dia dengan ganjaran terbaik. Jadilah dia sebab kebaikan dan rahmat bagi seluruh umat. Bimbinglah dia kepada yang kau cintai dan kau ridhai. Dengan karunia dan rahmat Allah, jiwa menjadi bersih dan suci. Allah berfirman, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Allah berfirman, sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Allah memasukkan kaum mukminin kepada surga dengan rahmatnya, sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga Anda wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga aku, kalau bukan Allah yang membentengiku dengan karunia dan rahmatnya. Maka berusahalah untuk tepat dan dekat. Dengan rahmat Allah, bermacam-macam musibah dan keburukan terhindar dari ciptaannya, seperti dikatakan dalam firman-Nya. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Dan Allah berfirman, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Tuhan kita Maha Penyayang, dengan rahmatnya menjaga kita dari kejahatan musuh kita yang terkutuk, yaitu setan. Allah berfirman, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentunya kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Ada beberapa sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Di antaranya adalah ketakwaan. Allah berfirman, takutlah kamu akan siksa di hadapanmu dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Di antara sebab rahmat adalah toleransi dalam muamalah. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, dan toleran ketika meminta haknya. Di antara sebab rahmat Allah adalah membaca Al-Quran, saling mengajarkan, juga mendengarkannya. Sebagaimana dalam hadis, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah dan membaca kitabullah dan saling mempelajari, kecuali mereka akan dilingkupi oleh para malaikat, diselimuti dengan rahmat, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Dan Allah berfirman, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan Allah berfirman, apakah kamu orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dan sujud berdiri? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Di antara sebab rahmat adalah kebaikan kepada makhluk. Allah berfirman, dan rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah berfirman, kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala kepada orang yang baik. Di antara sebab rahmat adalah usaha dalam mendamaikan orang yang berselisih. Allah berfirman,
Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan di antara sebab turunnya rahmat Allah adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam firman Allah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi rahmat. Dan sabar adalah salah satu sebab turunnya rahmat Allah. Allah berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila tiba musibah, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka mendapat petunjuk. Di antara sebab rahmat juga adalah yang disebutkan dalam firman Allah, dan orang-orang beriman laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Juga di antara sebab rahmat Allah adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam rahmat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Di antara sebab turunnya rahmat Allah adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman, maka apa kamu tidak memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Wahai Muslim, bagaimanapun banyaknya dosamu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena pintu taubat terbuka. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan di antara sebab hal itu adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk menurunkan rahmatnya. Sebagaimana doa Nabi Musa. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau Maha Penyayang lagi Maha Penyayang dari semua penyayang. Dan doa Nabi Musa, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Juga doa para malaikat, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab yang menyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, dan yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang soleh yang di antara nenek moyang mereka, istri mereka, keturunan mereka. Dan di antaranya juga doa Adam dan istrinya. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa Ashabul Kahfi juga, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi urusan kami. Allah juga berfirman, sungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Juga di antara doa orang yang dalam ilmunya adalah, ya Tuhan kami, janganlah Kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wahai para jemaah haji, kalian ada di tempat yang mulia, di mana doa diijabah dan rahmat turun. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafat. Sungguhnya Allah mendekat kemudian membanggakan mereka kepada malaikat. Karena itu, karena kasih sayang beliau kepada kaum muslimin, beliau berbuka di hari Arafat agar mereka dapat berzikir dan berdoa. Maka perlihatkanlah kepada Allah yang terbaik dari diri kalian. Perbanyaklah doa kepadanya, meminta rahmat dan kebaikan untuk kalian dan untuk orang-orang yang kalian cintai, juga orang-orang yang berjasa kepada kalian, dan untuk seluruh kaum muslimin agar Allah memperbaiki keadaan mereka dan menolong mereka.
wahai para jemaah haji. Di antara bentuk rahmat adalah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manasik haji dengan perbuatan beliau. Beliau berkhutbah di Arafah, kemudian memerintahkan untuk azan dan iqamah. Kemudian sholat zuhur dan 2 rakaat dan asar qasar 2 rakaat. Setelah itu beliau wukuf di Arafah di atas untanya seraya berzikir kepada Allah dan berdoa. Ketika lingkaran matahari tenggelam, beliau berjalan ke Muzdalifah seraya berkata, wahai manusia, hendaklah kalian tenang. Sesungguhnya kebaikan bukan dengan tergesa-gesa. Agar hal itu menjadi sebab kasih sayang sesama jemaah haji. Ketika beliau sampai di Muzdalifah, beliau memerintahkan untuk azan dan iqamah, kemudian beliau sholat maghrib 3 rakaat, kemudian azan dan iqamah dan sholat isya 2 rakaat jamak dan qasar. Kemudian beliau bermalam di Muzdalifah. Kemudian beliau sholat subuh di awal waktu. Kemudian beliau berdoa sampai waktu isfar, yaitu langit mulai agak terang. Kemudian beliau berangkat ke Mina. Beliau melempar jumrah Aqabah setelah terbit matahari dengan 7 kerikil. Kemudian menyembelih kurban dan mencukur, dan beliau tawaf ifadah. Dan tetap di Mina selama hari-hari tasyrik. Beliau berzikir melempar jumrah yang 3 setelah tergelincir matahari. Beliau berdoa di jumrah sughra dan jumrah wusta. Beliau memberi keringanan kepada orang yang memiliki uzur untuk tidak mabit di Mina. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mina adalah sampai hari ke-13, dan itu yang lebih afdal. Tetapi beliau membolehkan untuk bersegera di hari ke-12. Setelah beliau selesai dari haji beliau tawaf sebelum bepergian. Ya Allah, kasihilah para jemaah haji, terimalah haji mereka, mudahkanlah urusan mereka, jagalah mereka dari kejahatan orang yang menginginkan keburukan untuk mereka. Ya Allah, kembalikan mereka ke negeri mereka dengan selamat dan membawa keberuntungan, dosa mereka diampuni dan hajat mereka dipenuhi. Ya Allah, rahmatilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Eratkanlah hubungan mereka, perbaikilah hati mereka, perbaikilah urusan mereka. Jadilah mereka saling menyayangi sama mereka. Ya Allah, perbaiki keadaan kaum muslimin, eratkan hubungan antar mereka, lapangkan rezeki mereka. Ya Allah, sembuhkan orang yang sakit dari mereka, ampuni kesalahan mereka, ampuni orang yang meninggal dari mereka, kayakan orang yang fakir dari mereka, sembuhkan orang yang sakit dari mereka, ampuni kesalahan mereka, ampuni orang yang telah meninggal dari mereka. Tunaikan hutang orang yang berhutang dari mereka. Ya Allah, jadikanlah negeri mereka negeri kebaikan, pertumbuhan, kemajuan, dan kesejahteraan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu i'tadilu, lurus dan rapatkan saf. Kita akan salat zuhur 2 rakaat dan berikutnya akan iqamat dan langsung melaksanakan salat asar di qasar jamak takdim. Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.